Saat ini saya sedang berada di Museum Taman Prasasti. Museum ini adalah museum cagar budaya peninggalan zaman kolonial Belanda. Awalnya museum ini adalah sebuah kuburan yang bernama Kebon Jahe Kober. Memiliki seluas 5,5 hektar dan dibuat pada tahun 1795. Teman-teman, ini adalah prasasti Gi. Siapa sih Gi? Mungkin di kalangan mapala, pecinta alam, atau penggiat alam udah nggak asing lagi. Ya, di sini pernah dimakamkan seorang Sohok Gi. Ia adalah aktivis dan pecinta alam dari Mapala UI. Sama seperti jenazah-jenazah yang lainnya yang dipindah atau dikembalikan ke daerah mereka masing-masing. Jenazah Gi sekarang udah nggak ada lagi di sini. Jenazah Gi dikremasi dan abunya itu disebar di Taman Mandalawangi, Gunung Pangrango. Gi meninggal pada 16 Desember 1969 bersama rekannya Idan Lubis. Saat itu mereka menghirup gas beracun di puncak Mahameru, Gunung Semeru, Jawa Timur. Kematian Gi itu sendiri hanya berselang 1 hari dari hari kelahirannya pada tanggal 17 Desember 1942. Hai guys, saya ada adik-adik nih di sini. Biasanya museum itu kan jarang banget ya didatangi sama mereka-mereka ini. Sekarang saya mau tanya-tanya. Mbak namanya siapa? Leani. Ini namanya siapa? Alia. Alia. Ini siapa? Puja. Puja. Ini? Ade. Ade. Diva. Ini masih sekolah, pada sekolah kan semuanya? Masih. Oh, tapi sekolahnya satu sekolah apa? Beda-beda. Dari daerah mana? Jakarta Timur. Kompak. Sekarang mau tanya, ada yang terserah mau jawabnya satu-satu atau mau jawab barengan. Niatnya apa sih datang sini? Awalnya sih kesini cuma ngerjain tugas saya sama dia. Itu dapat tugas dari guru, tugas sejarah. Jadi awalnya kan suruh nge-vlog. Museum pertama itu museum nasional. Nah, terus yang kedua itu museum prasasti. Museum prasasti. Terus taunya datang ke sini tuh dapat informasi dari mana? Ya, dari pas di googling kah atau dari temen? Terus dikasih tahu juga sama gurunya, sama temen. Ada yang tahu nggak? Mungkin tokoh di sini tuh siapa aja? Kebanyakan sih kayaknya orang-orang Belanda gitu ya kuburannya. Ada sebagian orang Indonesia juga. Iya, ada. Tapi memang mayoritas mungkin 90% orang-orang Belanda. Tahu mungkin prasasti Sohok Gi? Oh, yang di sana. Itu di situ. Di sana apa? Kenal nggak? Ada yang kenal nggak dengan sosok tokoh Sohok Gi? Enggak. Belum dipelajarin, mereka belum pelajarin. Biasanya Sohok Gi itu di kalangan mahasiswa sih yang mereka pada kenal itu. Ya udah, itu PR ya, siapa itu Sohok Gi ya, cari tahu. Google. Oke, makasih. Iya. Nama saya Rosa, saya dari Karawaci. Saya lagi berkunjung ke sini Taman Prasasti sih. Pertama kali ke sini. Gitu ya? Kenapa datang ke sini, Mbak? Pertama kata teman, tempatnya bagus, ya kan? Terus pengen belajar sejarah juga sih. Terus sama penasaran sama ini makamnya Sohok Gi. Kebetulan saya kagum sama almarhum kan, suka sama karakternya gitu sih. Tahu nggak jenazahnya Sohok Gi sekarang udah nggak dikubur di sini? Udah tahu. Udah tahu ya? Dia juga udah. Kan meninggal pas di Merbabu ya kalau nggak salah ya. Di Gunung Semeru. Sorry. Gunung Semeru. Iya. Sukanya dari Sohok Gi kenapa, Mbak? Dia aktivis kan, aktivis HAM, terus ya semacam itu deh, saya suka aja sama gitu dia. Ya? Apalagi pas filmnya sih sedih juga. Mbak, tahu Museum Taman Prasasti dari mana? Pernah waktu itu dari Google, terus dari teman cerita, kebetulan dia suka
keliling-keliling museum juga kan. Jadi makanya saya kesini sih. Kalau saya sih berharapnya makin banyak orang-orang zaman sekarang tuh pergi, terutama anak muda ya, pergi ke museum, terus tahu soal sejarah zaman dulu gitu. Terus kalau perlu ini mudah-mudahan sih Pemprovnya mungkin lebih bagus lagi kali ini tempatnya. Ya, gitu, dirapihin dibersihin lagi. gitu ya. Itu sih. Tapi sejauh ini sudah oke gitu. Kesan horornya nggak ada sih kalau menurut saya sendiri. Happy banget di sini. Nah, ini adalah prasasti nisannya pastor dari Batavia yang bernama Van der Grinten. Ya, jadi pemerintah Belanda sengaja membuat patung seperti ini, terutama patung Van der Grinten, karena dulu itu belum ada foto, belum ada video untuk mengenang seseorang. Jadi dibuatkan patungnya seperti ini agar kalau ada kerinduan umatnya, mereka akan datang ke sini untuk berdoa di nisannya Van der Grinten. Nah, Berarti kalau kayak orang Indonesia wisata religi gitu, kuburan gitu ya? Iya, betul. Nah, karena selain membuat patungnya, mereka juga diingatkan kebaikan-kebaikan si pastor ini, yaitu di sekeliling prasasti nisannya. Ada diorama ya Pak? Ya? Diorama, betul. Semua koleksi kita asli dari tahunnya yang tertulis di situ. Perawatannya gimana Pak itu Pak? Kalau untuk Kalau untuk kebersihan sih kita, ya pihak pengelola museum. Tapi kalau untuk koleksi, kalau ada kerusakan biasanya kita serahkan ke pusat konservasi milik Pemprov DKI. Gitu. Kalau kita laporkan Badan Cagar Budaya ya? Betul. Kalau ada kerusakan atau pecah atau gimana, kita laporkan ke sana. Siap. Ya, di belakang saya ini ada 3 kereta, yang mana untuk kereta yang sebelah kiri dan kanan itu kereta pemberian dari Pak Jokowi. Ya, pada saat dia menjabat sebagai gubernur di Jakarta, beliau mengadakan acara kirap keraton. Nah, setelah selesai acara, beberapa kereta itu dihibahkan ke museum. Tengah ini adalah kereta jenazah, yang mana kereta dari abad ke-20 yang masih bisa kita pamerkan dan kita rawat. Kereta jenazah ini mungkin kalau sekarang seperti ambulans, ya, yang bertugas untuk menjemput jenazah dari pinggiran sungai, atau kurang lebih di Harmoni lah posisinya, untuk menjemput jenazah untuk dibawa ke Museum Prasasti pada saat itu. Bahannya apa Pak? Bisa kuat berabad-abad Pak? Ya, beberapa bagian sudah kita betulkan juga, ya, tapi sejauh ini sih kita lihat dari kayu ya, kayu yang cukup kuat, mungkin kayu jati dan sejenisnya. Baik, yang di sebelah kiri saya, ini adalah peti jenazah yang digunakan untuk membawa jenazah Bapak Soekarno dari rumah sakit menuju ke Wisma Yaso, atau yang sekarang disebut Museum Satria Mandala. Ya, peti jenazah ini dibuat oleh Yayasan Palang Hitam yang dulu mengelola tempat ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah peti jenazah milik Bung Muhammad Hatta. Beliau meninggal dan dibawa ke Tanah Kusir, dimakamkan di sana menggunakan peti jenazah ini sesuai dengan wasiatnya pada saat itu, yaitu ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat.